Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan sendiri untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Biarpun di dalam kondisi yang tidak ideal, kita percaya Tuhan tetap bisa bekerja, melampaui segala keterbatasan, melampaui segala kekurangan di dalam kehidupan kita, sehingga anugerah Tuhan itu tetap cukup di dalam menopang kehidupan setiap kita. Hari ini kita akan merenungkan satu tema dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sekali lagi temanya adalah dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jemaat, kadangkala kita itu diizinkan oleh Tuhan mengalami pergumulan, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, dan juga mengalami kondisi seperti hari ini. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita loh. Bukan karena Tuhan tidak mencintai kita. Bukan karena Tuhan tidak peduli dengan kita. Namun semata-mata Tuhan ingin menyatakan kuasanya kepada setiap saudara dan saya. Kuasa Tuhan itu sempurna. Artinya apa? Setiap saudara dan saya bisa mengalami kepenuhan kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan setiap saudara. Kuasa Tuhan tidak hanya kita alami 10%, tidak hanya kita alami 25%, tidak hanya kita alami 50%, tidak hanya kita alami 75%, tapi kuasa Tuhan boleh kita alami 100%, artinya apa? Full, sempurna. Dan itulah yang kita doakan, supaya pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan ini, kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal, kami tetap boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja. Masih memberikan firman kepada setiap kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Dan firman-Mu adalah dian bagi jalan kehidupan kami. Sehingga melalui firman Tuhan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Dan Engkau bisa berintervensi untuk melakukan segala perkara yang ajaib di dalam kehidupan setiap kami. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan bersama-sama membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, celikkan hati kami, celikkan pikiran kami, sehingga kami boleh menemukan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Berkati kami sebagai pendengar firman Tuhan, maupun hamba-Mu sendiri yang menguraikannya. Biarlah kedua belah pihak mendapatkan berkat dan anugerah Tuhan, dan lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua nasir-anasir jahat yang mencoba untuk mencuri kebenaran firman Tuhan, yang mencoba untuk menggagalkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kami ikat dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami, mengisi hidup kami, bejana hati kami dengan limpahan berkat dan anugerah Tuhan. Kami siap untuk mendapatkan jamahan dan lawatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis
untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Puji Tuhan. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang percaya bahkan yang mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan saya mengharapkan Alkitabnya tetap dibuka karena kita akan mempelajari bagian firman Tuhan pada hari ini. Ada yang namanya pergumulan hidup. Dan banyak orang pasti tidak senang atau kurang nyaman ketika berbicara tentang kelemahan. Kenapa demikian? Karena di dalam kelemahan itu ternyata ada 3K. Perhatikan, ada 3K yang membuat orang itu tidak atau kurang nyaman ketika berbicara tentang kelemahan. Dan 3K itu, K yang pertama itu adalah kekurangan. Pertanyaan saya, siapa yang mau kurang? Kurang uang, kurang tenaga, kurang kekuatan. Mungkin kita baru senang kalau kurang utang. Ya, tetapi pada umumnya ketika berbicara tentang kekurangan, orang ingin menghindarinya. Karena di dalam kekurangan itu ada yang namanya kelemahan. Dan manusia ingin menghindari yang namanya kekurangan itu. Maka tidak mengherankan manusia akan berusaha dengan segala kekuatan, dengan segala pemikiran, dengan segala sesuatu yang dia miliki untuk menambah yang kurang itu menjadi lebih. Itu K yang pertama. K yang kedua adalah keterbatasan. Sekali lagi, siapa yang mau terbatas? Saudara mungkin ingin melakukan segala sesuatu. Saudara ingin mengerjakan sebuah proyek. Saudara mungkin ingin mengerjakan segala sesuatu yang ingin saudara kerjakan. Tapi waktu saudara terbatas, tenaga saudara terbatas, pemikiran saudara terbatas, kekuatan saudara terbatas. Sehingga keterbatasan itu membuat saudara tidak mampu melakukan segala sesuatu yang saudara inginkan. K yang ketiga adalah ketidakberdayaan. Biarpun saudara sudah melakukan segala sesuatu dan mungkin saudara mengatakan ini hasilnya yang terbaik. Tapi pada waktu saudara dinilai atau pada waktu hasil saudara sudah saudara lakukan, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan saudara, dan saudara tidak berdaya mengubah itu semua. Saudara, inilah yang namanya pergumulan hidup. Ada yang namanya kelemahan, kekurangan, keterbatasan, ketidakberdayaan. Dan sesuatu yang perlu saudara dan saya resapi di dalam kehidupan saudara pasti mengalami yang namanya pergumulan kehidupan yang seperti itu. Saudara, tidak hanya itu saja ketika manusia melihat yang namanya pergumulan di dalam kelemahan. Manusia akan berjuang, manusia akan berusaha untuk menutupi segala kelemahan-kelemahan yang manusia miliki. Maka tidak mengherankan manusia membangun sebuah spirit. Aku, kamu, kita semua pasti bisa dan pasti mampu. Kenapa demikian? Karena melalui spirit ini, manusia ingin memompa semangatnya, memompa perjuangannya,
supaya manusia tidak mengalami yang disebut dengan kelemahan. Saudara, suatu saat saya itu melihat ada seorang bapak melihat anaknya itu sedang mengikuti pertandingan lari. Dan bapak itu mengatakan, ayo anakku, kamu bisa, kamu dapat, ayo lebih cepat lagi anakku, kamu bisa, kamu dapat, ayo. Saudara lihat, manusia ingin memacu segala usahanya untuk membuat kita bisa, kita mampu. Tapi dalam kenyataannya, saudara tetap adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging. Itu artinya apa? Saudara punya kelemahan. Saudara punya keterbatasan. Saudara punya kekurangan. Sehebat apapun, semampu apapun, saudara tetap harus menyadari saudara adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging. Tidak hanya itu saja, saudara punya kapasitas. Dan Tuhan di dalam anugerahnya memberikan kapasitas itu masing-masing. Sehingga melalui kapasitas itulah saudara bisa mengukur sampai sejauh mana kemampuan saudara. Dan sampai sejauh mana keterbatasan saudara. Yang paling penting adalah ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu bisa kita kerjakan. Dan kita bisa melakukan segala sesuatu seoptimal mungkin. Bersyukurlah. Tidak ada yang namanya sempurna. Bersyukurlah untuk keluarga saudara. Bersyukurlah untuk pekerjaan saudara. Bersyukurlah untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidupmu. Saudara mengalami semuanya itu untuk membawa saudara untuk mengerti bahwa saudara bukan segala-galanya. Tuhan itulah segala-galanya. Saudara, seringkali manusia jatuh di dalam yang namanya kesombongan. Ada yang namanya godaan, rayuan iblis. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang keempat dikatakan, ketika manusia itu didatangi oleh ular. Ular itu mengatakan, kalau engkau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Ada keinginan menjadi seperti Tuhan. Maafkan saya saudara, ketika engkau kaya, ketika engkau berhasil, ketika engkau sukses, ketika engkau pandai, ketika engkau mampu, di mana Tuhan kau letakkan? Di mana Tuhan engkau tempatkan di dalam hidupmu itu? Bukankah seringkali kita mengabaikan Tuhan dan kita tidak mau menghadirkan Tuhan. Tuhan, jangan ikut campur urusanku. Aku bisa mengatasinya sendiri. Aku mampu mengatasinya sendiri. Bahkan tidak hanya itu saja. Seringkali kita menomorssekiankan Tuhan dan akhirnya kita melupakan Tuhan. Saudara, hakikatnya keinginan menjadi seperti Allah adalah akar dari segala kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Engkau dan saya bukan Allah. Engkau dan saya adalah manusia. Engkau dan saya bukanlah Tuhan. Engkau dan saya adalah manusia. Itu artinya, kalau saudara menyadari bahwa saudara manusia, harusnya saudara berharap kepada Tuhan. Harusnya saudara percaya kepada Tuhan. Harusnya saudara mengandalkan Tuhan. Harusnya saudara menghadirkan Tuhan. Sehingga disitulah saudara melihat kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan kesombongan, tapi kerendahan hati dengan mengatakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh pertolongan Tuhan. Aku butuh anugerah Tuhan di dalam kehidupanku. Sekali lagi, tidak ada orang yang sempurna.
Justru di dalam ketidaksempurnaan itulah kita perlu meminta belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga anugerah Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan, dan kuasa untuk menopang kehidupan setiap saudara dan saya. Saudara, kalau saudara perhatikan konteks firman Tuhan yang sudah kita baca, maka Rasul Paulus itu mengalami yang disebut dengan pengalaman rohani yang kedua. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kalau saudara melihat kisah pasal yang ke-9, itu menjadi pengalaman rohani yang pertama yang Rasul Paulus alami setelah dia memutuskan untuk membawa surat kuasa penuh untuk pergi ke Damsyik untuk menangkapi orang Kristen. Tapi di tengah jalan Tuhan bertemu dengan dia. Kristus bertemu dengan dia. Dan ini adalah satu pengalaman rohani yang sungguh luar biasa yang merubah segala konsep berpikir Rasul Paulus. Segala kehidupan Rasul Paulus. Dan bagaimana Rasul Paulus itu diubah dari seorang yang memusuhi Kristus. Dari seorang yang membenci Kristus. Akhirnya menjadi orang yang mengasihi Kristus. Yang sungguh-sungguh menjadi alat yang dipakai oleh Kristus untuk memberitakan Injil dan untuk memenangkan banyak orang untuk diselamatkan. Nah, saudara, dalam kisah pasal yang ke-9, pengalaman rohaninya adalah ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, pengalaman Rasul Paulus itu luar biasa. Yaitu apa? Dia dibawa oleh Roh. Kemudian diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tingkat 3 sorga. Saudara, apakah sorga ada tingkatan-tingkatan? Saya tidak tahu. Tapi saya punya pemahaman. Arti tingkat 3 itu berarti yang paling tinggi. Surga itu adalah tempat yang paling tinggi. Dan Paulus mendapatkan kesempatan untuk masuk di dalam tempat yang paling tinggi. Tidak hanya dikatakan tingkat 3 surga, tapi juga dikatakan masuk ke dalam Firdaus. Kalau tingkat surga, saudara bisa lihat ayat yang ketiga. Kalau masuk ke Firdaus, saudara bisa lihat ayat 4a. Dan tidak hanya itu saja dikatakan ketika dia ada di dalam tingkat 3 surga dan ada di Firdaus. Dikatakan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Tidak boleh didengar oleh manusia. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya nggak bayangkan betapa luar biasanya Paulus mendapatkan pengalaman rohani 2 kali yang Tuhan izinkan. Kadangkala kita itu merasa diri kita itu hebat. Kadangkala kita merasa iman kita hebat. Kadangkala kita merasa kita punya pengetahuan hebat. Kadangkala kita mengatakan bahwa hidup kita itu sungguh-sungguh hidup yang diberkati. Dan kita menjadi orang-orang yang pongah, yang sombong. Tapi kalau dibandingkan dengan pengalaman Rasul Paulus, kita nggak ada apa-apanya. Mungkin kita cuma satu kukunya. Sehingga apa yang kita perlu sombongkan dalam hidup ini? Saudara perhatikan, dunia sekarang sedang bergumul dengan COVID. Padahal dunia punya keuangan yang hebat. Dunia punya teknologi yang hebat. Dunia punya segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh manusia. Tapi ketika Tuhan mengizinkan COVID-19 terjadi, maka tidak ada kesombongan apapun yang saudara bisa banggakan. Tidak ada kemampuan apapun yang saudara
banggakan. Semuanya menjadi musnah. Semuanya tidak berdaya. Tapi bersyukur hanya Tuhan di atas semuanya itu. Justru ketika engkau mendapatkan pengalaman rohani, ketika engkau mendapatkan kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupan ini, ketika engkau mendapatkan kelimpahan di dalam kehidupan ini, bukan membuat engkau menjadi sombong, bukan membuat engkau menjadi pongah, tapi justru semakin engkau berisi, semakin engkau rohani, semakin engkau mau menundukkan diri dan saudara mengatakan, ini tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan, sekali lagi, kalau bukan Tuhan, maka semuanya tidak ada artinya apa-apa. Saudara, di dalam ayat yang kelima, Rasul Paulus menceritakan satu pengalaman yang dimana dia nyaris tergelincir. Di dalam ayat yang kelima itu ada dua macam kemegahan. Ya, kalau saudara perhatikan, misalnya mari kita buka Alkitab kita. Perhatikan ayat yang kelima. Di situ dikatakan demikian. Atas orang itu aku hendak bermegah. Perhatikan, atas orang itu. Ya, atas orang itu aku hendak bermegah. Tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahanku. Ada penekanan orang itu dan ada penekanan diriku. Nah saudara, siapa orang itu? Siapa orang itu? Apakah itu Rasul Paulus? Banyak penafsir mengatakan itu adalah Rasul Paulus. Nah saudara, ketika Rasul Paulus mendapatkan penglihatan yang begitu hebat. Ketika Rasul Paulus mendapatkan pengalaman rohani yang begitu hebat. Dia sungguh bermegah. Bermegah kenapa? Karena ada pengalaman yang Tuhan berikan di dalam kehidupan dia. Tapi Rasul Paulus sadar. Ini bisa menjadi jebakan. Ini bisa menjadi perangkap dalam kejatuhan dia, dalam kesombongan. Maka tidak mengherankan. Dia kemudian mengatakan, aku lebih senang bermegah di dalam kelemahan. Saudara, kenapa demikian? Saudara, iblis bisa pakai kemegahan di dalam kehebatan manusia. Iblis juga bisa pakai kemegahan di dalam kelemahan manusia. Nah, saudara, kadangkala ketika kita itu melihat orang lain berhasil, sukses, kita senang enggak? Kita bisa mengatakan puji Tuhan enggak? Kita bisa mengatakan kemuliaan Tuhan tidak? Sehingga disitulah saudara bisa melihat bahwa di dalam anugerah Tuhan itu Tuhan izinkan. Tapi berapa banyak orang yang bersyukur? Apakah saudara mengatakan puji Tuhan kalau si A, si B bisa mengalami kesuksesan, mengalami keberhasilan? Puji Tuhan ketika dia mendapatkan keberhasilan. Siapa yang bisa senang dengan keberhasilan orang, bahkan bisa memuji nama Tuhan? Saudara, kadangkala ketika kita itu memberikan kesaksian tentang kelemahan kita, ya, dulu saya melakukan ini, saya melakukan itu. Pertanyaan saya, kita memberikan kesaksian itu karena kesedihan kita atau karena kebanggaan kita? Baik kehebatan karena kesuksesan, keberhasilan, maupun kebanggaan di dalam kelemahan itu iblis bisa pakai menjadi sama-sama senjata yang mematikan. Maka tidak mengherankan di dalam kesadaran yang begitu luar biasa, Paulus mengatakan, ketika aku ingin bermegah,
di dalam segala keberhasilanku, di dalam segala kesuksesanku, aku lebih senang di dalam kelemahan. Kenapa? Karena justru di dalam kelemahan itulah aku bisa menarik diriku kembali untuk sadar siapa saya, siapa kita. Dan itu menjadi sesuatu yang membuat kita itu perlu pikirkan. Saudara lihat, kalau saudara itu membeli balon helium, ya, balon helium, maka balon itu bisa terbang makin tinggi, maka diberikan satu benang yang mengikat balon helium itu. Dan ketika balon itu makin tinggi, kalau dibiarkan bisa terbang kemana-mana. Maka dia akan ditarik lagi. Supaya apa? Bisa turun. Paulus mengatakan, aku lebih senang di dalam kelemahan. Kenapa? Itu bisa menarik diriku kembali ke bumi. Aku bisa menarik hidupku lagi, sadar siapa aku. Saudara, kita perlu perspektif baru. Di dalam ayat yang ke-9b sampai ayat yang ke-10 ada penekanan. Lebih suka bermegah atas kelemahan. Saudara, menarik sekali. Ayat yang ke-9b dikatakan lebih suka bermegah atas kelemahan. Ya, istilah suka kalau saudara bandingkan dengan ayat yang ke-10 itu memiliki pengertian senang. Dan karena senang, dia akan rela melakukan apapun. Termasuk yang paling hina sekalipun, dia rela lakukan. Ya, kenapa dia rela lakukan? Kuncinya Paulus mengatakan apa? Karena Kristus. Karena Kristus. Dia sadar justru dalam kelemahan itulah, ya, dia menjadi kuat. Dia menjadi mampu. Karena Kristus yang melakukannya. Maka tidak mengherankan Rasul Paulus terus menerus ingin di dalam kelemahan itu supaya kuat kuasa yang Kristus alami itu sungguh terjadi. Mari kita pikirkan, saudara. Ada dua alasan yang pasti kenapa Rasul Paulus itu senang dan suka untuk ada di dalam kelemahan. Yang pertama, disadarkan siapa diri kita manusia. Disadarkan siapa diri kita manusia. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-7 itu dikatakan ada satu istilah meninggikan diri. Meninggikan diri itu artinya sombong. Pengertian sombong itu adalah memposisikan dirinya begitu tinggi sampai lupa siapa dirinya yang sebenarnya. Atau lupa diri. Padahal ketika saudara memiliki segala sesuatu yang saudara miliki, itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau masih bisa hidup, hari ini engkau masih bisa makan, hari ini engkau masih bisa sehat di tengah-tengah kondisi COVID, itu karena kasih karunia daripada Tuhan saja. Tuhan menjadi pemilik dan Tuhan yang menjadi pemberi di dalam segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu pun yang perlu saudara sombongkan di dalam kehidupan ini. Karena apa? Semuanya kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, alasan yang kedua, kenapa Rasul Paulus lebih suka di dalam kelemahan? Dapat terus mengalami kuasanya. Nah, saudara, kuasa Kristus di dalam ayat yang ke-9 itu dijelaskan turun menaungi. Artinya apa? Menudungi, memayungi dari hujan yang ringan, deras sampai badai.
Dan saya percaya di dalam perjalanan kehidupan kita begitu banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara bisa menghitung jumlahnya. Saudara akan tercengang-cengang kalau saudara bisa melewati itu satu persatu. Itu kenapa? Karena ada kuasa Kristus yang menaungi, ada kuasa Kristus yang memayungi kehidupan saudara dan saya. Sehingga tidak mengherankan di dalam Mazmur nomor 139 dikatakan, dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Tidak hanya mengurung, tidak hanya melindungi, menjagai, tapi tangan Tuhan turun atas kepala saudara. Itu artinya apa? Blessing, minta berkat dari Tuhan. Nah saudara, saya ingat ada seorang anak yang protes dengan Tuhan, marah-marah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya mengalami kesulitan? Tuhan, kenapa saya mengalami luka? Tuhan, kenapa saya mengalami pergumulan-pergumulan yang begitu berat? Dia begitu banyak komplain. Tapi kemudian Tuhan itu membukakan mata dia. Kemudian dia melihat Tuhan yang besar itu memenuhi seluruh kehidupan dia, menudungi kehidupan dia, sehingga banyak kerikil-kerikil tajam, banyak batu-batu yang ditahan oleh Tuhan. Hanya 1-2 yang mengenai dia. Dan pada saat dia melihat itu, dia mengatakan, Tuhan, ampuni saya. Engkau sudah menanggung sekian banyak kesukaran, penderitaanku. Engkau sudah menanggung sekian banyak dosa-dosaku. Aku hanya menanggung sebagian kecil dari yang engkau tanggung. Saudara, kenapa Tuhan lakukan itu? Karena saudara Tuhan ingin saudara mengalami kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, sebelum saya menutup di dalam doa saya ingin membaca sebuah doa dari St. Agustin dari Hippo. Ya, doanya demikian. Aku memohon kepadamu, Allahku, izinkanlah aku mengenal dan mencintaimu, sehingga aku berbahagia di dalam Engkau. Dan meskipun aku tidak bisa melakukan ini secara lengkap dan dalam hidup ini, izinkanlah aku memperbaiki diriku hari demi hari sampai aku dapat melakukannya dengan seutuhnya. Izinkan aku mengenalmu lebih dan lebih dalam kehidupan ini, sehingga aku dapat mengenalmu secara sempurna di surga. Izinkanlah aku mengenalmu lebih dan lebih di sini, sehingga aku dapat mencintaimu dengan sempurna di sana, sehingga kegembiraanku besar di sana dan lengkap di surga bersamamu. Oh Allah yang besar, izinkanlah aku menerima kebahagiaan di surga yang Engkau janjikan, sehingga kebahagiaanku menjadi sempurna. Sementara ini biarkanlah pikiranku memikirkannya, biarkanlah lidahku membicarakannya, biarkanlah hatiku merindukannya, biarkan mulutku mengatakannya, biarkan jiwaku merasa lapar setelahnya, biarlah dagingku merasa haus setelahnya, biarkan keseluruhan keberadaanku merindukannya. Sampai waktunya tiba, aku masuk melalui kematian di dalam kegembiraan Tuhanku yang berlanjut selamanya dalam dunia tanpa akhir. Mari jemaat, kita bersama-sama berdoa. Sebelum saya menutup di dalam doa, izinkan saya berdoa untuk 2 hal. Untuk saya doakan secara khusus untuk setiap jemaat.
Kalau hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, dan engkau menjadi orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus Kristus, dan masih ragu, masih bimbang, biarlah engkau mendengarkan suara Roh Kudus. Mungkin hari ini menjadi hari di mana Tuhan ingin melawat hidupmu. Yang kedua, bagi jemaat yang mengalami pergumulan apapun di dalam kesusahannya, ingat ada kuasa Tuhan, ada anugerah Tuhan. Dan biarlah saudara bawa itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah dan memulihkan hidupmu. Baik saudara yang mempunyai keputusan yang pertama dan yang kedua, saya ingin mendoakan saudara. Letakkanlah tangan kananmu di dada kirimu. Ambil waktu untuk saudara berdoa secara pribadi, supaya Tuhan melawat hidupmu. Tuhan hamba bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang mampu melakukan segala intervensinya di dalam kehidupan setiap jemaatmu. Hamba berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pendengar yang baru pertama kali mendengarkan firman Tuhan, bahkan yang belum percaya, yang masih bimbang, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, supaya Tuhan bisa membuka hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk setiap jemaatmu dalam segala pergumulan-pergumulan mereka, apapun kesusahan mereka, apapun penderitaan mereka, apapun sakit penyakit, apapun persoalan ekonomi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah dokter dari segala dokter, tabib yang ajaib. Dan Engkau adalah Allah penyembuh, Allah pemberi berkat, Allah yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan itu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, simpankan firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan melawat dan Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin.